Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih mau melanjutkan tadi soal Wush ke Mas Yudi sedikit saja ya. Ini kan memang yang jadi pertanyaan publik saat ini karena kita mengetahui ceritanya seperti apa dan kemudian kesimpulan yang ada di publik adalah bahwa saat itu Presiden memang menginginkan, terlepas bahwa masukan kepada Presiden bahwa ini tidak feasible. Ya, saya adalah orang yang mempunyai mazhab hukum kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Oke, jadi meskipun pada saat itu Jokowi sadar bahwa itu Jokowi rugi, mau bikin proyek mercusuar, mau bikin apa, ya terserah dia. Mau kemudian bahwa ngapain nggak di Jawa, nggak sebagai kebijakan. ya, Tetapi ya dalam kebijakan itu ya, ketika kemudian ada memang niat jahat memperkaya orang lain, ya apalagi diri sendiri dan ada buktinya atau suatu perusahaan, nah itu baru bisa. Oke. Nah sekarang kan permasalahannya dari beberapa kasus dan sebagainya kan, ya yang bermain itu kan di bawah, ya kan, yang bermain itu di level bawah, bagaimana memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dalam kasus korupsi yang melibatkan orang nomor satu ya di seluruh dunia gitu ya, ya jarang ya mereka mempunyai langsung ya direct gitu kan dengan pelaku. Jadi bisa memisahkan diri ya. Memisahkan diri. Oke. Kemudian yang ketiga ya biasanya juga pasang badan. Ya kemudian yang keempat ya penegak hukum pun juga ya biasanya akan ada upah kewuh. Gitu kan. Ya, bahkan kemudian yang dicari ya kemudian ya tadi orang-orang yang memang korupsi. Ya kan, ya kemudian akhirnya dikorbankan. Jangan-jangan nanti nasib Wush akan seperti itu. Ya kita belum tahu, orang KPK masih penyelidikan. Nah, dan KPK ingat ini kan penyelidikan. Penyelidikan ketika KPK mengatakan tidak ada peristiwa pidana dan tidak ada bukti permulaan, tidak akan ada penyidikan. Jelas sekali di Undang-Undang KPK. Kayak tadi yang rame kan, yang sumber waras ya. Kan KPK menghentikan, ya kan penyelidikannya. Dan KPK sudah banyak menghentikan penyelidikan juga. Jadi memang setidaknya ini udah ketika KPK melakukan penyelidikan, ini udah ada respon yang lebih dari laporan-laporannya Kang Ubed. Dulu malah nggak ada penyelidikan gitu kan. Sekarang gitu sih. Berarti saat ini kita tinggal menunggu apakah kemudian apa yang sudah bergulir di masyarakat ini, tuntutan kepada KPK ini kemudian akan ditindaklanjuti begitu ya Mas Yudi? Oke. Saya kira juga kita perlu melihat ya bahwa ini sudah menjadi public issue. Iya. Karena itu KPK mesti menjadi perhatian ini. Kalau kemudian KPK tidak melakukan pendidikan lanjutan secara lebih serius begitu, menurut saya akan menambah kekecewaan publik juga. Jadi akuntabilitas KPK perlu diungkapkan tuh. Apa yang sudah dilakukan, lalu update-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, menurut saya juga kita nggak bisa melepaskan bahwa KPK ini betapapun itu memang ada ruang politik di dalamnya. Karena sulit melepaskan itu. Pertama dia diseleksi oleh tim seleksi. Kemudian namanya ditetapkan oleh presiden. Presiden membawa ke DPR, ya kan? DPR lalu memberikan persetujuan atau tidak. Itu kan orang-orang partai semua. Bahkan misalnya partai tertentu cenderung pada komisioner ini misalnya. Itu semua terbaca kalau di publik dan nggak bisa dibantai bahwa itu adalah proses seleksi untuk menjadi komisioner KPK. Nah, supaya tidak menimbulkan interpretasi politis, KPK begitu dia sudah jadi komisioner, dia sudah tidak lagi berinteraksi dengan area politik. Dia harus konsen khusus untuk memang memberantas korupsi begitu. Nah, yang saya khawatir kalau kemudian KPK masih membuka ruang politik dalam berbagai kasus-kasus itu. Nah, supaya tidak menimbulkan interpretasi itu, menurut saya KPK masih serius. Kalau misalnya tidak ditemukan ada korupsi, ya sampaikan tidak ada misalnya. Tapi kalau tanda-tandanya ada, ya harus dilanjutkan gitu. Saya kira itu. Bang Boni mungkin mau menambahkan? Segmen terakhir. Ini segmen terakhir, ya. Tapi bukan pertanyaan terakhir, nanti masih ada pertanyaan terakhir. Ada konsep dalam politik itu namanya guerrilla government, pemerintahan gerilya. Nah, salah satu ciri guerrilla government itu adalah munculnya banyak whistleblowers, munculnya pejabat publik yang bicara belak-belakan, mempertontonkan data-data soal kegagalan ataupun keberhasilan. Nah, ini adalah kalau berbahaya itu. Dan pemerintahan Pak Prabowo ini masuk kategori pemerintahan gerilya nih. Ini terobosan-terobosan yang positif sebetulnya dalam demokrasi kontemporer. Ya, tapi kalau kita mau mendiskusikan kasus per kasus
seperti tadi Mas Ubed bicara soal kereta WUS. Iya. Saya pada posisi begini, kebijakan-kebijakan macam ini kan didasari oleh intensi yang baik, yaitu membuat terobosan infrastruktural untuk kemajuan. Nah, biasanya proyek-proyek macam ini keuntungannya jangka panjang. Jadi tidak akan pernah bisa dibilang rugi tuh. Keuntungan jangka panjang. Tapi saya setuju bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang, ada kemungkinan munculnya anggaran siluman di dalam pengadaannya, itu mungkin aja. Soal pembebasan lahan, pembayaran tanah rakyat, terus pengadaan material dasar, bisa saja ada siluman di situ yang mengakali harga. Jadi saya tidak naif mengatakan bahwa tidak ada potensi korupsi di situ. Mungkin saja ada, tetapi kebijakannya tidak pernah bisa disalahkan. Dan itu kebijakan itu harus diapresiasi karena itu kan terobosan besar. Semua proyek infrastruktur yang dibangun di era sebelumnya itu mendasari kemajuan hari ini kan dan ke depan. Jadi harusnya kita mensyukuri itu. Okay. Ya, kalau membongkar kasus seperti WUS ini orientasinya adalah politis, saya selalu katakan bahwa kita akan kehilangan arah. Nah, itu kan kita tidak pernah tahu ya apakah ini memang politis mesti atau orientasinya adalah penegakan hukum. Kalau di situ logikanya, maka kita bicara hukum pidana dong. Kita bicara hukum pidana, maka kita bicara soal fakta hukum, bukan asumsi. Nah, sampai hari ini kan seperti saya katakan juga bersama Mas Obed dulu di media lain, kita tidak punya rumusan masalah hukum yang jelas. Dan ternyata KPK, kata Mas Yudi tadi, sedang melakukan penyelidikan. Ya udah kita tunggu. KPK yang akan punya otoritas dan mengatakan apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Sehingga penyelidikan bisa mengarah ke gelar perkara dan penyidikan dan selanjutnya. Oke. Tapi pentingkah kemudian energi kita difokuskan untuk memastikan bahwa proyek WUS ini memang benar-benar ada indikasi korupsinya? Saya tidak menutup kemungkinan itu terjadi atau tidak terjadi. Artinya bahwa bisa saja. Itu nanti penegak hukum yang membuktikan. Tetapi saya tetap mengapresiasi kebijakan kereta WUS itu proyek yang sangat positif untuk pengembangan dan kemajuan Indonesia ke depan. Tapi mungkin kita bisa lihat perspektif lainnya, Bung Boni. Misalnya bahwa pada waktu itu banyak pakar kebijakan publik yang tidak merekomendasikan bahwa ini tidak direkomendasikan untuk dijalankan misalnya. Kemudian tidak seluruh juga sebuah kebijakan pembangunan itu kemudian tidak bisa dihukumi dengan hukum tertentu begitu. Karena bisa jadi tadi misalnya ada nggak motif untuk menjadikan kebijakan itu sebagai ruang persekongkolan jahat misalnya. Itu kan perlu ada bukti hukumnya memang. Kita pernah mengalami situasi itu misalnya ketika kebijakan bailout Senturi misalnya, itu kan kebijakan itu dengan niat baik kelihatannya kan. Tapi kan kemudian terbongkar misalnya ada motif tertentu, ada mens reanya. Itu kan selalu memang tipis-tipis ya Mas Ubed, antara ingin menyelamatkan atau ingin berbuat baik, tetapi kemudian di situ ternyata ada korupsi. Karena itu kita tetap on the track saja bahwa ketika ada bukti-bukti hukum, kemudian terbukti bahwa ini melakukan ada semacam rencana atau perencanaan yang jahat begitu, ya itu bisa diperkarakan. Tapi kalau tidak ada ya tidak. Jadi saya kira tetap kita memberi ruang terbuka bagi banyak kemungkinan. Iya, karena saya ingin mengutip sedikit pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi menjawab soal dugaan markup ini adalah dia mengatakan ini investasi sosial. Kemudian dia mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan itu atau memang yang dia inginkan adalah pengurangan emisi karbon, kemudian produktivitas waktu dari warga yang antar Jakarta dan Bandung yang lebih cepat, dan bahwa kalau itu tidak dilakukan ada kerugian 100 triliun per tahun yang timbul di masyarakat. Ya, sekarang ya saya kira itu boleh saja Pak Jokowi bilang seperti itu, tapi kita perlu buka datanya. Apakah kerugian 60 triliun itu setelah ada kereta cepat itu sudah hilang kerugiannya? Fakta empiriknya Bandung masih macet, Jakarta masih macet. Jadi butuh ada data riset baru ya. Kita nggak bisa menampilkan argumen itu, perlu ada data riset baru tentang itu. Kemudian yang kedua bahwa niat awal dari membangun kereta cepat itu apa? Narasi investasi sosial itu tidak muncul pada waktu itu. Iya, kita tidak mendengar kata-kata itu ya. Yang muncul pada waktu itu adalah B2B. Bahkan JK mengatakan ini business to business dan kepentingannya bisnis, tidak untuk kepentingan sosial yang lain. Nah karena itu menurut saya
ada perubahan narasi nih dari narasi waktu tahun 2015 ketika keputusan B2B diputuskan dengan narasi sekarang. Ya itu terlihat tuh dari narasi Pak Jokowi di awal sama sekarang. Kemudian menurut saya ya disitulah kemudian persoalannya. Ketika ada inkonsistensi ya kita perlu melihat secara lebih dalam begitu. Kalau Pak Jokowi bilang bahwa ini investasi sosial apa? Saya khawatir kita terjebak dalam, mungkin saya pernah mengatakan ini terjebak dalam satu pola yang Plato sebut sebagai demokrasi. Jadi mengemas istilah-istilah investasi sosial untuk membangun kebanggaan begitu. Jadi orientasinya kebanggaan. Tapi sesungguhnya ini problematik begitu. Kebanggaan ya kata-kata kuncinya. Nah, itu sebetulnya kata bangga itu. Kata bangga itu Mas Abes, saya petani. Kalau ini kita bicara kebanggaan, saya nggak terlalu tertarik sih. Tasya, karena itu kan sebuah sentimental dan dangkal lah. Saya kira kenapa dangkal? Ya, Karena kebanggaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kamu ukur dengan pasti dan tidak punya kontribusi langsung kepada kualitas hidup